Mohon izin Silakan. Ibu, saya buka nggih. Ya, silakan. Silakan, Maratus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Ketua DKM Masjid As-Salam Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Bapak Dr. Andes Cecep SHMH. Yang kami hormati dosen pembimbing lapangan PKN IPC IPE kelompok 47 tahun 2021, Ibu Lucia Endang Hartati, Sarjana Keperawatan Masters of Nursing. Sebelumnya perkenalkan, saya Maratus Soliha selaku MC yang akan memimpin jalannya acara pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirat Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya sehingga dapat berkumpul walau dengan tatap maya. Sebelum memasuki acara, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara musyawarah masyarakat desa dan tindak lanjut asesmen riwayat kesehatan, persepsi vaksinasi COVID-19, protokol kesehatan dan adaptasi new normal di domisili Jawa Barat. Izinkan saya membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, pembacaan doa. Acara yang keempat, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh dosen pembimbing PKN IPC IPE. Sambutan yang ketiga oleh tokoh masyarakat. Yang ketujuh, acara inti, yaitu penyampaian materi. Acara yang kedelapan, sesi tanya jawab. Acara yang kesembilan, penutup. Langsung saja kita mulai pada acara yang pertama. Hadirin sekalian, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum dimulai, hadirin dimohon dalam posisi duduk siap. Kepada panitia yang bertugas, dimohon mempersiapkan. Hadirin dimohon duduk istirahat kembali. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa kepada Saudara Agus Faris Sugiharto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang Muslim, izinkan saya memimpin. Dimohon yang selainnya untuk dapat menyesuaikan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini melalui Zoom meeting, kami hendak menyelenggarakan acara musyawarah masyarakat desa sebagai bagian dari kegiatan PKN IPC dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah yang Maha Pengampun, Engkau yang Maha Mempersatukan, kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Berdoa tidak pernah cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia kepada Saudari Iha Ratnasari. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Salawat serta salam bagi Nabi Muhammad. Izinkan saya di sini sebagai Ketua Kelompok 47 PKN IPC IPE, acara musyawarah masyarakat desa dan tindak lanjut asesmen riwayat kesehatan, persepsi vaksinasi COVID-19, protokol kesehatan dan adaptasi new normal di domisili Jawa Barat untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam acara musyawarah ini. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat, kepada Ketua DKM Masjid As-Salam, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Bapak Dr. Andes Cecep SHMH, yang kami hormati pembimbing PKN IPC IPE Kelompok 47, Ibu Lucia Endang Harkati, Sarjana Keperawatan, Master of Nursing, yang telah berkesempatan hadir dalam acara MMD kali ini. Untuk panitia yang telah bekerja dengan sepenuh hati, saya juga ucapkan terima kasih banyak. Kita bisa menghargai kelebihan dan kekurangan di acara ini. Dan semoga apabila ada yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Acara kali ini yaitu MMD merupakan salah satu bentuk dari salah satu usaha untuk menyelesaikan masalah kesehatan, pendidikan terintegrasi yang dicetuskan sebagai media kolaborasi menurut WHO adalah Interprofessional Education atau IPE, ataupun Interprofessional Collaboration atau IPC, agar masalah dapat diidentifikasi oleh berbagai profesi dan segera mendapatkan penanganan sedini mungkin. Saya selaku perwakilan panitia meminta dukungan dan peran serta pihak masyarakat untuk mendukung sepenuhnya adanya program yang akan dilaksanakan nanti, agar hasil nantinya dapat berjalan secara maksimal. Demikian kata sambutan kali ini, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudari Iha. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh dosen pembimbing PKN IPC kepada Ibu Lucia. Kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Baik.
terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Ya, sehat-sehat semuanya. Pertama-tama, secara pribadi saya sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Dr. Andes Cecep SHMH selaku sesepuh tokoh masyarakat di Desa Larangan yang berkenan hadir di acara MMD ini. Ya. Kedua, saya juga sampaikan penghargaan untuk teman-teman mahasiswa yang sudah bekerja keras sehingga terlaksana acara hari ini, acara MMD atau Musyawarah Masyarakat Desa. Ya. Terima kasih. Walaupun ini sebetulnya terdiri dari 11 daerah yang harapannya bisa dihadiri juga dari 11 tokoh begitu ya. Tetapi saya terima kasih karena Bapak Cecep bisa hadir mewakili teman-teman yang lain. Terima kasih. Selanjutnya saya mewakili Direktur Poltekkes Kemenkes Semarang dan jajarannya menyampaikan salam hormat untuk Bapak Cecep karena kebetulan Bapak Direktur hari ini juga ada acara di Aceh dan di beberapa tempat yang lain bersamaan. Dan kebetulan besok pagi kami juga ada kerja besar yaitu uji kompetensi untuk para mahasiswa kami khususnya yang dari program D3. Karena uji kompetensi ini sifatnya nasional, jadi kami sungguh sangat berharap dan mohon doanya juga supaya para mahasiswa besok bisa menyelesaikan ujiannya dengan lancar dan dengan hasil yang baik. Gitu. Selanjutnya Bapak Cecep perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini memang agak di luar kebiasaan karena biasanya KKN ini atau PKN praktek kerja nyata biasanya dilakukan secara luring atau bertatap muka langsung, terjun langsung kepada masyarakat. Tetapi karena berbagai hal dan situasi pandemi saat ini yang mengharuskan bahwa kita tidak terlalu atau mengendalikan diri untuk berkumpul, maka ya kami menggunakan berbagai strategi. Namun tujuannya adalah bahwa mahasiswa bisa menerapkan keilmuannya untuk masyarakat, sekaligus masyarakat juga bisa mengenal kita semua sebagai tenaga kesehatan. Dan ya, kita konsepnya adalah konsep IPC atau Interprofessional Collaboration, atau mungkin bahasanya bahwa kita kerjasama, kolaborasi antar profesi atau antar pendidikan. Karena tenaga kesehatan ini memang banyak sekali jenisnya, Cecep. Banyak sekali, saya sendiri kadang-kadang sampai tidak hafal gitu ya, karena saking banyaknya. Tetapi untuk kelompok ini kita memang ada perawat, ada bidan, kemudian ada dulu terkenalnya ronsen ya, dulu terkenalnya. Tetapi sekarang kita ada berbagai macam jurusan yang lebih spesifik lagi, dan sekarang namanya adalah untuk D4 atau sekelas S1 namanya Teknologi Radiologi Pencitraan. Jadi program sarjana Teknologi Radiologi Pencitraan. Mungkin kalau bahasa yang sudah sehari-hari didengar adalah ini imaging atau MRI, ya, magnetic resonance imaging (MRI). Kemudian di bahasa Indonesia kan lagi menjadi teknologi pencitraan. Jadi mungkin kalau orang awam apa lagi ini yang dicitrakan gitu ya. Tapi karena orang awam lebih familiar, sudah dikenal lebih dulu dengan
MRI gitu ya. Ini di bahasa Indonesia kan memang tidak semua bahasa di Indonesia kan menjadi familiar, malah menjadi aneh begitu ya sepertinya. Tapi nggak apa-apa, nanti ini lama-lama juga nanti terbiasa ya Pak. Kemudian lagi ada juga dari jurusan sanitasi lingkungan, ada juga dari terapi gigi, program sarjana terapi gigi. Nah ini juga mungkin agak asing juga untuk Bapak, karena dulu kita mengenalnya adalah perawat gigi dulu namanya, perawat gigi. Nah kemudian kita menjelma menjadi terapi gigi, program terapi gigi. Karena kalau perawat gigi, kenapa kok tidak ikut di kelompok perawat begitu ya? Nah ini menjadi, ya itulah keilmuan, ilmu terus berkembang begitu Pak. Jadi makanya tenaga kesehatan sekarang makin kecil. Jadi, tetapi satu hal bahwa apapun tenaga kesehatan, kita semua sekarang ini bahu-membahu kerjasama untuk bekerjasama membantu kita semua bangsa Indonesia ini segera keluar dari pandemi COVID-19. Paling tidak kita bisa meminimalkan, karena ini mungkin Pak Cecep sudah mendengar atau melihat berita bahwa di Jawa Tengah ini bukan makan turun, lagi malah makin meledak begitu ya. Semoga Jawa Barat tidak seperti itu ya Pak. Semoga. Jadi harapannya seperti itu. Maka teman-teman mahasiswa di sini juga diharapkan bisa membantu masyarakat untuk memberdayakan masyarakat, paling tidak aware untuk diri sendiri dan keluarganya. Itu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, tidak berpanjang lebar karena ini nanti kita ada acara untuk melihat permasalahan dari data-data yang sudah diambil para mahasiswa untuk bersama-sama nanti kita menyimpulkan dan memikirkan implementasi yang tepat untuk ini. Terima kasih. Sekali lagi mohon bantuan dan dukungannya dari Bapak Cecep agar pelaksanaan PKN ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan. Baik, terima kasih. Saya akhiri sambutan ini dan semoga para mahasiswa bisa sukses menyampaikan pendataannya dan nanti perencanaannya juga bisa segera sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lucy untuk sambutannya. Selanjutnya sambutan oleh Ketua DKM Masjid As-Salam, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Bapak Dr. Andes Cecep SHM DBH. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dosen pembimbing Ibu Lucy. Mohon maaf apabila tadi agak lupa Bu gelar kesarjanaan dan mungkin nama Nggak panjangnya apa-apa, ya. Nggak apa-apa Pak, memang ya. Gelarnya masih asing Pak. Selaku dosen pembimbing ya PKN IPC dari mahasiswa-mahasiswi Stikes Kemenkes Kota Semarang. Puji dan syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan ya, baik nikmat sehat dan tentunya kita bisa bersilaturahim. Saya sendiri sebagai Ketua Dewan Kemakmuran Masjid As-Salam di RW 19 Larangan Timur, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, di mana mahasiswa Ibu ya Muhammad Rifki Setiadin melakukan praktek kerja dan mungkin juga tinggal di Kota Cirebon. Sehingga dari silaturahim ini yang tadinya saya sendiri juga memang agak awam ya dengan kesehatan secara detail gitu kan. Nah tetapi memang ketika ada silaturahim ini dan sebelumnya Rifki ini kan selalu berkomunikasi dan tentu juga ke masyarakat. Ini memang sangat bermanfaat Bu, apalagi di dalam situasi pandemik
COVID-19 ini ya. Jadi kita kan semua dituntut untuk aware ya, peduli, di mana memang tidak hanya bagi orang yang memahami tentang kesehatan, terutama tadi ya ada kesehatan lingkungan gitu kan, dan berbagai jenis kesehatan yang lain, tetapi pada umumnya situasi pandemi COVID ini memang memerlukan sinergitas ya, kerja bersama antar berbagai pihak, terutama ya ini memang kaitannya dengan penyuluhan atau informasi ke masyarakat. Dan alhamdulillah kami di Kota Cirebon dari unsur ya, dan kemudian juga Satgas ya alhamdulillah bisa bersinergi. Nah, termasuk juga alhamdulillah di RW 19 ya kami dengan berbagai upaya pada awal pandemi COVID itu sesuai dengan arahan dari Satgas, kami membatasi ya dengan menutup akses ke perumahan sehingga hanya satu akses jalan masuk. Dan pada awalnya kami melakukan tes bagi orang-orang yang memang keluar masuk. Karena pada awalnya dan kemudian karena kami di Kota Cirebon itu merupakan kota transit ya, baik dari lingkungan yang ada di Kota Cirebon, dari Kabupaten Kuningan, Indramayu, Majalengka, dan Kabupaten Cirebon, yang melaksanakan aktivitas baik ke Jakarta maupun ke Jawa Tengah ya. Karena Kota Cirebon ini kan merupakan daerah transit baik dari Jawa Tengah ke Jakarta maupun dari Jawa Tengah yang akan ke pusat pemerintahan di pemerintahan provinsi yaitu di Kota Bandung. Nah, kami alhamdulillah ya dengan adanya KKN atau PKN dari mahasiswa Stikes ini bisa membantu, dan di masjid juga kebetulan Mas Rifki ini atau Dek Rifki ini aktif ya, dan kemudian membantu paling tidak karena kami juga memang menyadari kami melakukan stressing ya, terutama kepada jamaah. Kami sampai membuat beberapa slide atau beberapa pengumuman penting dengan adanya 3M atau 5M, dan kemudian di dalam pelaksanaan setiap kegiatan terutama sholat berjamaah kami melakukan tes suhu gitu kan, dan berbagai informasi yang dilakukan. Termasuk berikut kami juga mendorong untuk mengajukan pengurus masjid ya yang memang berinteraksi secara luas dengan masyarakat ke Dinas Kesehatan untuk mendapatkan vaksinasi, dan alhamdulillah pada bulan Ramadan kemarin sekitar tanggal 5 tanggal 6 kebetulan sudah dimulai ya pelaksanaan vaksinasi di Jawa Barat dan di Kota Cirebon dengan skala prioritas ya, dari mulai tenaga kesehatan, kemudian pendidik, wira swasta, dan kami memasukkan ke dalam formasi atau ke dalam kelompok tokoh agama, dan alhamdulillah sudah dilakukan pada bulan puasa dan tanggal 27 bulan Mei kemarin untuk vaksinasi yang kedua, Bu, alhamdulillah sudah selesai. Termasuk juga kemarin ada dari pemerintah kota, Dinas Kesehatan bekerja sama dengan perguruan tinggi, dan mahasiswa juga termasuk Rifki juga ikut ya divaksin di sekolah di Stikes juga namanya sih di Kota Cirebon, Bu. Jadi alhamdulillah intinya ya tentu saya secara pribadi sangat mensupport, Bu, karena sangat penting memang PKL perlu bagi mahasiswa-mahasiswi, karena tanpa adanya PKL mungkin mahasiswa-mahasiswi juga tidak bisa berinteraksi dengan masyarakat. Dan kalaupun memang pada saat pembahasannya dilakukan seperti ini, tapi paling tidak ada pengambilan data itu ya, kemarin yang saya lihat juga bekerja sama dan informasi ke DKM itu kan ada beberapa pertanyaan yang memang kaitannya dengan baik secara pribadi, kesehatan lingkungan, terutama bahasa-bahasa yang asing seperti yang tadi Ibu bilang kan, di masyarakat itu seperti sekarang ada new normal. Nah, kadang-kadang kan pada awal-awalnya dianggap udah new normal, ini udah tidak ada COVID kan gitu. Ya, termasuk juga istilah-istilah yang dari pusat misalnya kan. Padahal, nah kemudian juga ini agak sejalan ya. Ketika dari pusat menyatakan new normal kan, dianggap bahwa keadaan sudah baru nih. Nah, tetapi kebetulan kalau tidak salah kan Gubernur Jawa Barat waktu itu Pak Ridwan Kamil justru mengadaptasikan, dalam artian new normal itu bukan dianggap bahwa keadaan baru yang tidak ada COVID, tapi adaptasi kebiasaan baru, yaitu dengan
ya penyesuaian bahwa ketika kita setelah selesai aktivitas kan diarahkan untuk atau disarankan mencuci tangan, kemudian ketika aktivitas menjaga jarak dan menggunakan masker ketika keluar dari rumah. Itu mungkin beberapa hal yang ya baik sambutan maupun informasi ini sekaligus gitu ya, yang memang kami juga sangat mendukung adanya PKN ya. PKN masyarakat terutama dengan kaitannya di masyarakat desa, karena memang terus terang Bu, dengan sudah berlangsungnya 1 tahun lebih ini, bagi masyarakat di desa itu satu kan, mereka sudah jenuh. Kemudian yang kedua, ya hal-hal yang kaitan dengan kesehatan, tentu kebiasaan-kebiasaan itu persoalannya kan kaitan dengan masalah ekonomi Bu. Sekarang masker ketika misalnya sudah ya beberapa kali dipakai kan sebenarnya tidak baik juga. Jadi kebanyakan ya memang memerlukan kontribusi ya dari berbagai pihak, terutama untuk masyarakat awam. Karena sekarang itu kan masyarakat dihadapkan pada jangan kan buat beli masker, barangkali buat beli beras saja kan agak kesulitan gitu ya. Ya itu yang mungkin nanti ada program seperti apa ya, kita juga ikut mensupport, yang intinya memang mudah-mudahan bisa sama harapannya bahwa Indonesia segera keluar dari pandemi COVID-19. Dan alhamdulillah mungkin Bu sebagai informasi di kota Cirebon ya, karena memang kemarin juga ketat ya berkaitan dengan libur lebaran gitu kan, alhamdulillah ya di Jawa Barat itu memang terbagi 2 posisi Bu. Kalau di Jawa Barat yang kaitannya dengan Jabodetabek memang itu kan dia mengikuti kebijakan di Jakarta kan gitu. Tapi Jawa Barat di luar Jabodetabek sih alhamdulillah Bu, karena ya kemarin kalau dilihat dari peningkatan ya sesuai dengan informasi berita juga di kota Cirebon sendiri alhamdulillah tidak terjadi lonjakan yang signifikan gitu Bu. Itu mungkin informasi dan sambutan. Terima kasih buat Ibu Pembimbing dan juga mahasiswa-mahasiswa yang sudah aktif ya. Dan memang saya juga mengharapkan mahasiswa-mahasiswi yang tadi disampaikan oleh Ibu Pembimbing harus proaktif di masyarakat ya. Dan karena kalian kan punya keilmuan yang memang mendukung untuk saat ini ya. Keilmuan yang mendukung kaitan dengan kesehatan masyarakat, dan masyarakat itu kan tahunya terlepas tadi barangkali kalau di kampus ada pemilahan ya, ada perawat, ada bagian MRI atau bagian ronsen, ada bagian gigi gitu. Tapi kan masyarakat melihat, oh ini ngerti kesehatan lah, intinya kan selalu begitu. Itu mungkin sekali lagi terima kasih banyak juga saya ucapkan kepada Ibu Pembimbing, mahasiswa-mahasiswi, dan barangkali ada hal yang kurang pas dan tidak berkenan, mohon maaf. Bila bisa bilhaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Langsung saja acara yang ke-7, yaitu acara inti, penyampaian materi, oleh pemateri 1 oleh Saudari Rinu Mela Agustin, pemateri 2 oleh Intan Mayasari, pemateri 3 oleh Sela Laila Fadila. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Marakus Solihah selaku moderator pada acara malam hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rinu Mela Agustin. Di sini saya akan memaparkan hasil pendataan kelompok kami di wilayah 11 desa yang berada di daerah Jawa Barat. Saya akan dibantu oleh 2 rekan saya, yaitu Intan dan Sela. Next. PKN IPC adalah konsep kolaborasi sudah lama dicetuskan sebagai salah satu usaha untuk menyelesaikan masalah kesehatan. Pendidikan terintegrasi yang dicetuskan sebagai media kolaborasi menurut WHO adalah Interprofessional Education (IPE) atau Interprofessional Collaboration (IPC). Poltekkes Kemenkes Semarang merupakan salah satu dari 33 Poltekkes di Indonesia, terdiri dari 9 jurusan dan 29 program studi yang bertempat di 5 lokasi. Di tengah kondisi sistem kesehatan yang terfragmentasi, Poltekkes Semarang dituntut untuk menyusun strategi yang inovatif untuk menjawab kebutuhan masyarakat kesehatan dan dengan pendekatan kolaborasi interprofesi melalui PKN IPC diharapkan masalah fragmentasi tersebut dapat teratasi. Pendataan dilakukan di 11 KK masyarakat di daerah Jawa Barat dengan realisasi
Satu kelompok berisi 11 anggota, masing-masing mendapatkan 110 KK dengan jumlah responden 259 orang. Metode yang digunakan untuk pengambilan data yaitu menggunakan wawancara kuesioner untuk mengetahui prioritas masalah pandemi COVID-19. Di dalamnya terdapat 8 pertanyaan tentang riwayat kesehatan, 5 pertanyaan tentang persepsi vaksinasi COVID-19, 20 pertanyaan tentang prokes dan adaptasi new normal. Daerah pendataan tersebar di 11 wilayah di Provinsi Jawa Barat, yaitu Desa Warukawung, Kelurahan Warukambung, Kecamatan Depok, Kota Cirebon, Jawa Barat. Yang kedua ada Desa Panongan, Kelurahan Panongan, Kecamatan Sedong, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Yang ketiga ada Desa Lui Gede, Kelurahan Lui Gede, Kecamatan Widasari, Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Yang keempat ada Desa Curug, Kelurahan Curug, Kecamatan Susukan Lebak, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Yang kelima ada Perum Taman Sari. Yang keenam ada Desa Kendayakan, Kelurahan Kendayakan, Kecamatan Trisi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Yang ketujuh ada Desa Panyingkiran, Kelurahan Panyingkiran, Kecamatan Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Yang kedelapan ada Desa Gua Kidul, Kaliwedi, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Yang kesembilan ada Gria Kambarinjani, Larangan, Harjamukti, Cirebon, Jawa Barat. Yang ke-10 ada Parakan Nyasag, Cigereng, Indihiang, Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan yang terakhir ada di Desa Cipendei, Baturajeg, Majalengka, Jawa Barat. Berikut akan dimunculkan hasil pendataan, yaitu grafik responden hasil pendataan responden yang beresiko. Grafiknya bisa dilihat pada PowerPoint berikut. Nah, next. Berikut hasil pendataan pengkajian dari 110 KK yang berjumlah 259 warga, diantaranya terdapat 1 bayi dan 1 balita. Untuk poin pertama yaitu mendapatkan total skor 141 tentang pengertian penyakit COVID, dan yang kedua terdapat skor 145 dengan penyebab penyakit COVID, dan yang ketiga terdapat skor 146 tentang cara penularan. Selanjutnya, total skor 234 tentang pernah keluar rumah atau tempat umum. Kemudian skor 94 didapatkan dari pernah menggunakan transportasi umum selama pandemi. Selanjutnya ada skor 38 dengan masalah pernah melakukan perjalanan keluar kota. Skor 181 dengan masalah pernah mengikuti kegiatan yang melibatkan orang banyak. Skor 9 dengan masalah pernah kontak erat dengan orang yang dinyatakan ODP. Skor 24 dengan masalah pernah mengalami demam, batuk, sesak dalam 14 hari terakhir. Dan skor 39 pernah melakukan salah satu tes COVID-19. Selanjutnya, tentang vaksinasi mendapatkan total skor 225, 217 tentang setuju bahwa vaksinasi ini perlu dilakukan untuk mengatasi COVID-19, skor 171 dengan bersedia divaksin COVID-19, skor 189 dengan masalah yakin dengan efektivitas, keamanan, dan kehalalan vaksin COVID-19, skor 59 itu untuk mengetahui langkah yang harus dilakukan untuk memperoleh vaksin COVID-19. Selanjutnya, untuk prokes, total skor yang pertama yaitu 217, itu tentang masalah mengetahui protokol kesehatan dasar. Skor 218 itu selalu menggunakan masker ketika keluar rumah.
skor 69 tentang selalu membawa hand sanitizer ketika keluar rumah, skor 155 tentang mengetahui keluarga atau tetangga sekitar Anda yang tidak mau menggunakan masker, skor 205 itu terdapat penyediaan fasilitas cuci tangan dengan air mengalir yang dilengkapi sabun di rumah, skor 58 melakukan cuci tangan dengan 6 langkah sesuai anjuran, skor 220 selalu mencuci tangan sebelum makan dan setelah berpergian, skor 205 memiliki cadangan APD masker untuk keluarga di rumah, skor 178 setuju dengan adaptasi kebiasaan baru untuk membatasi pertemuan dengan orang lain, skor 151 mengalami kesulitan beradaptasi dengan kegiatan baru. Dan terakhir, skor 222 itu melakukan upaya untuk memperkuat imunitas tubuh. Skor ini didapatkan dari hasil wawancara yang menjawab ya. Next. Next, Rizky. Mohon maaf sebelumnya ini masih ada hasil wawancara yaitu pada poin 25 total skor didapatkan 174 yaitu dengan membatasi diri tidak berkerumun dengan orang lain, 53 setuju dengan sekolah daring online untuk anak-anak, skor 158 setuju dengan membatasi bepergian keluar kota termasuk mudik atau mengunjungi keluarga, skor 146 tentang telah menerapkan social distancing, skor 180 tentang mengonsumsi makanan yang lebih baik pada masa COVID-19, skor 139 tentang berjemur setiap pagi hari setelah pandemi COVID-19, skor 134 tentang ketika mengalami keluhan gigi, apakah melakukan pemeriksaan ke klinik kesehatan, skor 243 tentang merasa adanya perubahan perilaku khususnya dalam hal kebersihan diri setelah pandemi. Dan yang terakhir, skor 213 tentang akan melanjutkan kebiasaan hidup bersih sesuai anjuran protokol kesehatan. Untuk seterusnya. Berikut grafik responden tentang komponen yang beresiko. Nah, di sini komponen yang beresikonya antara lain tentang pernah keluar rumah seperti tempat umum, pasar, fasilitas kesehatan. Yang kedua, tidak bersedia divaksinasi. Yang ketiga, tidak membawa hand sanitizer. Dan yang terakhir, protokol kesehatan upaya memperkuat imunitas tubuh. Selanjutnya, hasil pendataan. Hasil pendataan, interpretasi dari kegiatan ini, yang pertama data fokus terdapat dua data, yaitu data subjektif dan data objektif, di mana data subjektif ini masih ada anggota keluarga yang pernah keluar rumah, tempat umum, seperti pasar, fashiankes, kerumunan orang, dan lain-lain. Untuk data objektif, dari 110 KK yang disurvei, terdapat 234 anggota keluarga yang pernah keluar rumah, tempat umum. Dan untuk masalah kesehatannya, di sini kurangnya pengetahuan tentang bahaya atau dampak dari seringnya keluar rumah, tempat umum, yaitu pasar, fashiankes, kerumunan orang, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk rencana tindak lanjut akan dipaparkan oleh Intan. Waktu dan tempat saya persilakan. Selanjutnya, yaitu untuk prioritas masalah. Sebelumnya, apakah suara saya sudah jelas? Mungkin bisa diperbesar sedikit suaranya. Tes. Sudah terdengar? Baik, dilanjut saja ya. Untuk prioritas masalah,
Sebelumnya dari 35 pertanyaan yang sudah dijawab oleh warga dari berbagai daerah yang ada di Jawa Barat, yang menjadi prioritas masalah yaitu ada 5. Di antaranya, anggota keluarga yang pernah keluar rumah atau ke tempat umum seperti pasar, pasienkes, kerumunan orang, dan lain-lain. Ya, masalah kedua, anggota keluarga yang Kenapa nih Mas Rifki? Mungkin ini Bu sinyal pematerinya. Oh, Ini saya salah hubungi terlebih dahulu. langsung aja dibaca. Di handle. Baik, saya akan melanjutkan dari Ya. hasil pemateri Intan yang di sini ada tabel prioritas masalah. Yang pertama ada permasalahan anggota keluarga yang pernah keluar rumah atau tempat umum. Yang kedua, terdapat anggota keluarga yang pernah mengikuti kegiatan yang melibatkan orang banyak. Yang ketiga, anggota keluarga yang tidak bersedia divaksin COVID-19. Yang keempat, anggota keluarga yang tidak selalu membawa hand sanitizer keluar rumah. Dan yang kelima, anggota keluarga yang dalam melakukan cuci tangan tidak melakukan dengan 6 langkah cuci tangan sesuai dengan anjuran. Di sini terdapat urutan prioritas masalah. Urutan prioritas masalah yang pertama yaitu anggota keluarga yang tidak bersedia divaksin COVID-19. Urutan prioritas masalah yang kedua tentang anggota keluarga yang dalam melakukan cuci tangan tidak melakukan dengan 6 langkah cuci tangan sesuai dengan anjuran. Prioritas yang ketiga yaitu anggota keluarga yang pernah mengikuti kegiatan yang melibatkan orang banyak. Prioritas keempat yaitu anggota keluarga yang tidak selalu membawa hand sanitizer ketika keluar rumah. Dan prioritas terakhir tentang anggota keluarga yang pernah keluar rumah atau tempat umum. Next. Rencana tindak lanjutnya yang akan kelompok kami lakukan untuk masalah yang pertama yaitu anggota keluarga yang pernah keluar rumah atau tempat umum, RTL-nya yaitu melakukan kegiatan edukasi tentang pentingnya bahaya atau dampak dari keluar rumah atau tempat umum dengan menggunakan metode mediasi tokoh masyarakat setempat. Dan untuk masalah yang kedua, yaitu anggota keluarga yang dalam melakukan cuci tangan tidak melakukan dengan 6 langkah cuci tangan sesuai dengan anjuran. RTL yang akan dilakukan yaitu memberikan edukasi tentang pentingnya melakukan 6 langkah cuci tangan sesuai anjuran, dan yang kedua mengajarkan 6 langkah cuci tangan kepada masyarakat sekitar dengan keterangannya menggunakan media poster dan stiker. Untuk masalah yang ketiga yaitu anggota keluarga yang tidak bersedia divaksin COVID, STL yang akan kita lakukan melakukan edukasi tentang pentingnya melakukan vaksin COVID-19 dengan keterangan menggunakan mediasi tokoh masyarakat dan juga poster. Selanjutnya untuk waktu kegiatan penyuluhan yaitu hari pertama pada Senin 7 Juni 2021 bertempat di rumah warga yaitu pukul 9 sampai 9.30 melakukan kegiatan edukasi tentang pentingnya bahaya atau dampak dari keluar rumah dengan penanggung jawabnya Ketua RT setempat. Yang kedua, pada pukul 9.30 sampai 10.00 kegiatan yang dilakukan adalah memberikan edukasi tentang pentingnya melakukan 6 langkah cuci tangan sesuai anjuran dan mengajarkan 6 langkah cuci tangan kepada masyarakat sekitar dengan penanggung jawab Ketua RT setempat. Dan yang ketiga, pada pukul 10 sampai 11.00 kegiatan yang dilakukan yaitu melakukan edukasi tentang pentingnya melakukan vaksin COVID-19 dengan penanggung jawab Ketua RT setempat. Selanjutnya, informasi singkat mengenai vaksinasi akan dijelaskan oleh pemaparan Sela.
Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan saya Sela Laila. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang vaksinasi. Nah, jadi pengertian vaksinasi COVID-19. CoronaVac versi uji coba Sinovac merupakan vaksin yang mengandung virus SARS-CoV-2 yang sudah tidak aktif. Penyuntikan vaksin Sinovac akan memicu sistem kekebalan tubuh untuk mengenali virus yang sudah tidak aktif ini dan memproduksi antibodi untuk melawannya sehingga tidak terjadi infeksi COVID-19. Next. Nah, mengenai keamanan vaksin sendiri, ahli biologi molekuler Ahmad Rusdan Handoyo menyatakan warga Indonesia yang termasuk kategori orang tua atau lanjut usia bisa menerima vaksin Sinovac. Dia menilai lansia merupakan salah satu kelompok masyarakat yang rentan terhadap COVID-19. Sinovac diketahui melakukan uji klinis terhadap vaksin COVID-19 buatannya untuk lansia di Cina dan Brazil. Dalam uji itu, vaksin Sinovac yang bernama CoronaVac aman dan dapat ditoleransi dengan baik pada orang dewasa yang lebih tua. Tapi kini sudah ada publikasinya di jurnal Lancet, maka segera BPOM memberikan izin pada lansia, ujarnya. Pada uji klinis fase 1 dan 2 yang dilakukan terhadap 400 orang lansia di Cina, vaksin Sinovac diklaim efektif memunculkan antibodi terhadap COVID-19 dengan persentase 97,96% setelah pemberian 2 dosis vaksin dalam kurun 28 hari. Sementara uji klinis fase 3 dilakukan di Brazil terhadap 600 orang lansia. Didapati bahwa vaksin aman dan tidak mengakibatkan efek samping. Next. Nah, jika ada efek samping itu sendiri, maka efek sampingnya yaitu nyeri, kemerahan atau bengkak di tempat bekas suntikan, terus demam, kemudian badan terasa lelah, nyeri otot, sakit kepala, mual, dan muntah. Nah, apabila terdapat efek samping tersebut, maka lakukan pemeriksaan ke dokter jika efek samping tersebut tidak juga reda atau semakin parah. Segera ke dokter jika Anda mengalami reaksi alergi setelah menerima vaksin Sinovac. Next. Apakah ada yang ditanyakan dari Ibu atau Bapak atau ada yang memberi masukan atau saran untuk kelompok kami? Hah? Ini. Silakan, lanjut. Lanjut, Sela. Untuk pemaparan materinya sudah selesai, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh, moderatornya mana? Moderator. Gih, Ibu. Terima kasih untuk materi yang telah disampaikan. Selanjutnya sesi tanya jawab kepada Bapak Dr. Andes Cecep atau kepada Ibu Lucy. Apabila ada pertanyaan, saran, dan masukan bisa disampaikan. Baik, saya mau menanyakan begini. Strategi apa yang nantinya mau dibawa atau diperkenalkan kepada masyarakat untuk mengatasi masalah itu. Jadi tekniknya, strateginya itu yang bagaimana realnya. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Kepada panitia bisa langsung dijawab. Baik, saya izin menjawab pertanyaan Bu Lucia. Strateginya untuk tidak
berkerumun, sehingga kami berencana untuk door to door juga untuk mensosialisasikan mengenai tadi, yaitu keamanan vaksin, yaitu lalu juga cara mengajarkan cuci tangan 6 langkah, dan lalu untuk cara yang lainnya juga, yaitu dengan mediasi kepada tokoh masyarakat, sehingga biasanya tokoh masyarakat ini lebih punya bobot dalam menyampaikannya, sehingga lebih mudah didengar oleh masyarakat desa tersebut. Lalu untuk yang ketiga ini di tempat-tempat umum, misalnya tadi itu ada masjid atau di Baperkam atau di tempat ada cuci tangan, itu diberikan stiker tentang cara mencuci tangan 6 langkah, dan juga ataupun di tempat-tempat umum kayak poster tentang 3M atau 5M seperti itu, seperti menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan. Seperti itu yang kami rencanakan. Dan apa dari rekan-rekan sekalian, ada yang ingin ditambahkan? Sekian dari saya. Mungkin menambahkan ya, nanti kalau ada poster, ada apa, jangan lupa berdayakan budaya lokal. Ya, jadi istilahnya begini, jangan menggunakan bahasa-bahasa dewa yang orang awam tidak paham gitu. Ya. Jadi artinya lebih menggunakan budaya lokal begitu. Ya, jadi misalnya penggunaan bahasa misalnya daripada menggunakan new normal, mungkin ada bahasa yang orang awam itu lebih gitu maksudnya. Adaptasi gitu, baru seperti itu. Iya. Ya, iya, adaptasi baru atau apa. Misalnya setahu saya nih orang Sunda ini kan lebih cinta bahasa Sundanya kan gitu ya, daripada bahasa Indonesia gitu kan gitu. Ya ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Sundanya gitu. Itu aja. Terima kasih. Mungkin masukan dari Bapak Cacap tadi. Ya. Terima kasih Bu Lucia, pemimpin baik sekali, betul Bu. Memang untuk tadi ya mahasiswi mau menyampaikan pesan ya, strategi dan langkah-langkahnya. Tentu memang diperlukan adanya tindak lanjut seperti tadi poster. Ya ini memang sangat baik Bu, tapi untuk local wisdom-nya gitu kan, atau ya budaya lokal memang lebih akan mengena terhadap mereka. Seperti tadi betul bahasa-bahasa yang memang bahasa kesehatan mungkin baik, tetapi bisa ditransfer ke masyarakat itu dengan bahasa daerah. Memang di Cirebon kalau tadi saya lihat data di Jawa Barat ini ya, kalau tadi saya lihat ada beberapa daerah Bu ya, memang unik di Jawa Barat itu. Kalau bagian utara Bu, di bagian utara seperti kami di Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon dan Indramayu, memang itu ada disebutnya itu bahasa Cirebon dan bahasa Indramayu atau lebih banyak Dermayu ya. Nah itu mirip bahasa Jawa kan gitu, ada campuran bahasa Jawanya kan gitu. Nah kemudian ya, nah jadi kayak tadi kan data-data yang diambil misalnya di Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, memang nah kalau di kabupaten sama di Kota Cirebon itu umumnya orang nyebut Jawareh gitu kan. Jadi bahasa Jawa, Jawa Sawareh atau Jawa sebagian, karena ada bahasa Jawanya, bahasa Sunda, betul begitu. Jadi nanti disesuaikan betul tadi dengan bahasa daerah atau lokal. Nah cuma tadi ya kayak seperti di Kabupaten Ciamis, apalagi Kabupaten Majalengka ya, itu Kecamatan Bantarujuk itu kan di kaki Gunung Ciremai Bu. Jadi mungkin, nah itu harus disesuaikan ya. Tadi kan saya ngelihat ada pengambilan data di Kabupaten Ciamis, di Kabupaten Majalengka ya. Itu Bantarujuk itu kan ya maksudnya masih agak-agak ke dalam gitu kan. Nah itu bagus sekali lah. Jadi memang perlu, dan barangkali juga ya dari mahasiswa-mahasiswa ada simbolisnya ya. Dan kemudian kalau di daerah-daerah yang ya terpencil ya, kebetulan kalau saya di Kota Cirebon yang terpencil itu, kalaupun ada simbolis harus dijelaskan. Nanti jangan sampai dikasih
sanitizer misalnya disemprotkan kemana gitu kan, itu juga bisa berbahaya kan beberapa. Iya Bu, Iya. karena ya tadi ada beberapa daerah yang ambil ya, kayak di Indramayu kan Trisi itu agak ke dalam. Terus kalau misalnya tipikal masyarakat kan agak berbeda. Kalau misalnya di Iya. kota ya itu pasti lebih dia lebih adaptif gitu kan, dan dia terhadap informasi juga lebih terbuka. Tadi ada beberapa yang kayak di Kabupaten Ciamis itu kan agak ke dalam. Bantarujak juga itu Kabupaten Majalengka itu di kaki memang dataran tinggi, itu memang daerah dingin dan memang daerah penghasil sayuran, kebanyakan para petani juga di daerah situ. Saya setuju dan ya memang perlu ditindaklanjuti, termasuk juga barangkali perlu ada ini Bu, kalaupun nanti dibuat poster ataupun dalam bentuk ya sekarang itu kan di print setting ya. Mungkin dikasih tanda dalam artian bahwa ini KKN mahasiswa STIKAS gitu kan. Artinya ya dikasih logo itu sehingga paling tidak ya kalaupun tidak setiap hari kan, misalnya pas begitu tadi ada acara tuh. Jadi kan bisa teringat ini mahasiswa STIKAS Kemenkes gitu, pernah KKN atau PKN gitu. Ya simbolis-simbolis itu kan. Semacam stiker gitu ya Pak ya? Iya betul. Jadi kan ditulis di atasnya PKN, mahasiswa-mahasiswi yang angkatan apa kan saya nggak tahu tuh. STIKAS Kemenkes Semarang misalnya. Itu sebetulnya tidak terlalu mahal juga tapi bermanfaat ya. Artinya stiker yang buat di rumah-rumah ya, kecil tuh begitu. Atau ya ada ukurannya lah, dalam satu folio bisa dibagi 4 gitu. Itu bagus juga Bu. Mungkin itu. Terima kasih Bu Lucy dan mahasiswi semua. Ya, terima kasih Pak Cacep untuk masukannya. Saya setuju sekali. Jadi kita ada tadi untuk budaya lokal, karena saya tidak paham daerah di Jawa Barat, tetapi betul kata Pak Cacep bahwa mungkin sama dengan Jawa Tengah, ada yang pesisir, ada yang di dalam begitu. Jadi tolong mahasiswa nanti perhatikan mana nanti yang diambil. Jadi jangan lupa local wisdom-nya, budaya lokal, jangan diabaikan. Kemudian tadi simbolis yang menegaskan bahwa kita pernah berada di situ. Tolong tadi masukan dari Bapak Cacep tadi bagus sekali. Mungkin tolong dicatat ya Mas Rifki dan teman-teman, apakah itu bentuk stiker atau bentuk apalah gitu sebagai tanda. Jadi nanti kalau misalnya buat stiker 6 langkah cuci tangan misalnya, itu ada stikernya di situ atau apapun gitu. Itu ya Mas Rifki dan teman-teman. Baik, terima kasih semuanya. Ada lagi mungkin dari monggo moderator, silakan. Terima kasih Ibu Bapak atas saran dan masukannya. Selanjutnya tiba saatnya kita di penghujung acara. Saya selaku pembawa acara mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala partisipasinya dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang mungkin kurang berkenan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Bu Lucy ya dan semua. Terima kasih Pak Cacep. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama ya. Bapak. Terima kasih pada para mahasiswa yang sudah kerja keras ya. Semoga implementasinya saya tunggu hasilnya, dan tadi masukan-masukan dari Pak Cacep mohon diperhatikan ya, sehingga hasilnya nanti menjadi maksimal. Itu saya kembalikan kepada IHA Ketua dan Rifki selaku Sekretaris. Ya. Itu, ada lagi yang mau disampaikan? Ini cukup Bu. Tadi dari screenshot juga, jadi barangkali ada keperluan. Iya, screenshot semuanya, lupa saya. Tadi sudah Bu, tenang. Oh sudah. Oh, sudah. Nanti saya dikirimi ya, saya lupa. Ya. Baik, terima kasih semuanya teman-teman. Selamat istirahat. Ya Bu. Ya, saya tunggu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Kesehatan semua. Saya izin live ya. Ya Bu. Ibu. Guys,
Selesai. Selesai, alhamdulillah. Alhamdulillah selesai. Maaf, tadi aku bacanya kayak gitu kaget soalnya laptopnya zoomnya keluar sendiri, Ya, nggak sinyalnya nggak apa-apa. kuat. Gak apa-apa, No. Santuy Sama aja aja nih sih. sinyalnya. Emang Iya, lagi iya. Ini gini. di HP juga patah tahu sinyalnya. Kalau malam emang lebih ini nggak sih sinyalnya? Jelek. Berarti nanti kita jalan ke masyarakatnya bareng-bareng Senin ya? Iya, Senin aja. Biar nanti Sabtu Minggu kita bisa nyiapin media gitu loh. Biar ada Kayak persiapan. gitu tuh. Yang dikirim Agus tuh tentang 6 langkah cuci tangan ya, mungkin pada Iya, pengen nanti- ngedit pakai bahasa daerahnya sendiri, Oh sama iya, mungkin iya, iya, dikasih nanti aku kirim. aja tuh. Terus kalau Ya, ada Bu yang Rizky. udah bikin, share aja di grup, gak apa-apa. Barangkali temennya juga mau print gitu. Iya, iya, iya. Oke. Betul, betul. Oke. Ya, kasih ya. MD-nya, oh my God. Terima kasih, teman-teman. Semangat. Makasih teman-teman. Makasih teman-teman. Teman-teman. Ntar aku mau nanya. Terima kasih juga teman-teman. Ya, mereka Makasih aku Mar mau udah nanya. unlimited Mar. Itu yang apa namanya masalah nota, aku masih bingung. Masalah apa? Nota yang dikirim ke pusat tuh gimana bentuknya gitu loh. Gak tahu Mar Arif gimana sih Mar? Bentuknya tuh nota aslinya, nota asli, nggak Kalau di-scan. kalau struk itu boleh nggak? Pokoknya tuh kalau misalkan kalian beli apapun itu di toko apa kan harus beserta nota dan notanya itu harus di stempel tahu dari tokonya. Aku kan pernah nanya di grup, Bu, kalau misalkan dari tokonya ada nota nih tapi nggak ada stempelnya gimana ya, Bu? Wajib ya, Mbak, gitu ya. Wajib Ih, berstempel. Orang aku nggak ada stempelnya Mar. Iya, orang kan kadang kan toko kan cuma nota doang ya, nggak pakai stempel, tapi memang Aku ada malah- juga sih yang berstempel tapi jarang. Mending kalian nyari toko yang ada stempelnya. Dan kalau misalkan mau beli-belian di Alfa atau Indo juga katanya ada, minta aja gitu ke kasirnya bilangnya gitu. Berarti nanti hasil nota itu di-scan ya? Hasil notanya nggak di-scan. Nggak di-scan. Di foto apa sih? Pokoknya kan nanti kalian nota-notanya dikumpulkan dulu yang berstempel itu. Nanti kalau misalkan kayak sistem pengumpulan laporan ke pusatnya kayak gimana nanti aku tanyain lagi ya. Ke email kalau laporan. Iya nggak sih? Oke. Notanya nota cap tokonya atau cap lunas. Katanya tuh ada yang nggak boleh cap lunas, harus nota toko atau gimana? Terserah kah? Pokoknya dari tokonya sih, dari tokonya stempel apapun itu dari toko. Iya. Oke. Nota tulis tangan nggak apa-apa Nanti kan? kalau misalkan- teman-teman masih ada yang bingung, nggak apa-apa. Dari tokonya nggak apa-apa. Tapi ya itu stempelnya itu loh, guys. Soalnya kan mungkin takutnya kita tuh kayak memanipulasi nggak sih, kita beli buku nota terus tulis sendiri kan kalau nggak ada stempelnya. Nah ini tuh wajib berstempel gimana? Kalau struk itu kan udah pasti nggak bohong kan? Iya kayak kalau struknya modelnya Alfa Indo ya. Tapi Iya kayak tapi gitu. itu Alfa Indo pun juga disuruh minta. Minta. Sebentar. Ini misalkan uangnya sisa nih, nanti dikumpulin lagi atau gimana? Ada yang nanya juga tuh hal yang kayak gitu di grup. Terus ibunya jawabnya dimaksimalkan ya gitu. Terus bilangnya sisain duitnya buat ngirim laporan ke direktorat, ke kampus. Nah, Ya kayak gitu. Ya Allah, kenapa tidak? Ya Allah, 100.000 doang ya. Ya Allah. Mengapa ribet sekali? Tapi kalau misalkan kalian kan beli sesuatu, jadi tuh kan 100.000 itu sistemnya distribusi ya, kayak sistem bantuan gitu. Kalau misalkan kalian pengen lebih dari itu juga monggo pakai duitnya kalian. Nah, tapi duit yang 100.000 itu yang dari kampus itu sertakan nota pertanggungjawabannya. Tapi kalau misalkan udah yang 100.000 itu udah semua notanya, terus yang pembelian yang lainnya
itu kan udah lebih dari 100.000 nih, nggak bernota juga nggak apa-apa karena itu duit kalian, paham kan? Ya, oke. Oke. Semangat. Makasih Kak Nafus. Udah selesai, aku udah mudeng. Ya. Nanti kalau ada yang belum paham mengenai mengenai duit, mengenai ya gitu-gitulah, sampaikan dulu di grup ya. Nanti aku tampung dulu, tak sampaikan lagi. Takutnya kan aku salah memberikan informasi kan, Mbah. Nggak dibayarin. Iya. Giliran lebih harus suruh pakai duit sendiri. Giliran itu Iya. sebel. Udah biasa. Poltek begitu. Ya udah. Yuk, semangat yuk. Yuk, kali. bisa. Bisa. Ya. Oke. Yuk, selamat istirahat guys. Terima kasih semuanya. Selamat istirahat. Dadah semuanya. Semuanya. Selamat istirahat.